malam, Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Bersyukur pada malam hari ini ketika kita boleh kembali lagi bersama di dalam ibadah firman dan doa. Sebelum kita memulai ibadah malam hari ini, saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk boleh mengambil waktu teduh sejenak di hadapan Tuhan. Mari kita bersaat teduh. Bapak Saudara, sebelum kita memulai ibadah firman dan doa ini, saya akan membacakan satu ayat untuk memulai ibadah kita. Ayat ini terambil di dalam Mazmur 18 ayat yang ke-50. Mazmur 18 ayat yang ke-50. Sebab itu aku mau menyanyikan syukur bagimu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan. Dan aku mau menyanyikan mazmur bagi namamu. Bapak Saudara, mari saat ini kita bersama-sama. Kita menyanyikan syukur bagi Tuhan. Kita bermazmur bagi Dia. Kita nyanyikan syukur kita atas segala kebaikannya di dalam kehidupan kita. Atas segala berkat yang luar biasa. Atas segala penyertaannya di dalam hidup kita. Baik di dalam sukacita maupun di dalam duka cita. Mari kita katakan, Bapa, Engkau sungguh baik. Kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau. Bapa, kasih-Mu melimpah
sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Sungguh besar setiamu Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk segala kebaikan-Mu, rahmat-Mu, berkat-Mu yang selalu melimpah di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur untuk segala penyertaan-Mu. Kami bersyukur untuk kesempatan kami untuk hidup sampai hari ini. Terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Kami juga menyerahkan ibadah firman dan doa ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya ke dalam tangan Tuhan. Semoga Tuhan yang boleh menolong, Tuhan yang boleh menyertai dan memimpin ibadah kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa dan bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya juga mengajak kita untuk boleh mempersiapkan diri kita. Mari kita mempersiapkan telinga, pikiran, dan juga hati kita untuk boleh siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita renungkan kehidupan kita, bagaimana Tuhan menjadi tempat perlindungan kita. Karena hanya di dalam Dialah ada kedamaian. Hanya di dalam Dialah ada ketenangan yang tidak dapat kita temukan dimanapun. Kalau aku cari damai, hanya ku dapat di dalam-Mu Tuhan. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku dapat di dalam-Mu. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku
Yesus, jawaban hidupku. Hanya Yesuslah jawaban kehidupan kita, karena tak satu pun yang dapat menghibur dan menolong kita seperti Dia. Hanya di dalam Dialah ada ketenangan dan kedamaian. Ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus, jawaban hidupku. Katakan bersama Dia, hatiku damai. Bersama Dia, hatiku damai. Walau dalam lembah kekelaman, bersama Dia, hatiku tenang. Walau hidup penuh tantangan, tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus, jawaban hidupku. Bersama Dia, bersama Dia, hatiku damai. Walau dalam lembah kekelaman, bersama Dia, hatiku tenang. Walau hidup penuh tantangan, tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus, jawaban hidupku. Karena hanya Engkau jawaban kehidupan kami, Tuhan. Hanya Yesus, jawaban hidupku. Katakan sekali lagi, hanya Engkau, Tuhan. Hanya Yesus, jawaban hidupku. Hanya Engkaulah Tuhan, sumber kedamaian dan ketenangan di dalam hati kami. Firman akan dibawakan oleh Contoh Hendrik. Kami persilahkan. Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Tibalah saatnya kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita memohon pertolongannya, kita satu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kepada Engkau sajalah yang adalah Tuhan dan Allah kami. Kami mengucap syukur oleh karena kasih setia Tuhan, oleh karena rahmat Tuhan yang tak pernah berkesudahan dan selalu baru di dalam kehidupan kami. Di tengah-tengah persoalan permasalahan kehidupan yang kami hadapi, Tuhan selalu setia ada serta kami, menopang dan meneguhkan kami, dan bersama dengan kami, Engkau Allah membawa setiap kami menang atas setiap persoalan yang kami hadapi. Bapa di dalam surga, saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah Engkau Allah menolong kami dengan segala hikmat dan pengertian daripada Tuhan, untuk kami boleh memahami dengan benar apa yang kami baca, kami dengar, dan kami renungkan. Dan biarlah Engkau Tuhan yang berotoritas atas kami, baik hamba maupun setiap kami, anak-anak-Mu ya Tuhan. Bapa di dalam surga, inilah doa dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Ya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, saat ini kita akan membuka satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Mazmur pasal 31,
ayatnya yang pertama sampai ayat yang ke-9 yang akan kita baca bersama-sama. Lembaga Alkitab memberi tema aman dalam lindungan Tuhan. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Padamu, Tuhan, aku berlindung. Janganlah sekali-kali aku mendapat malu. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Sendengkanlah telingamu kepadaku, bersegeralah melepaskan aku. Jadilah bagiku gunung batu, tempat perlindungan, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Sebab Engkau bukit batuku dan pertahananku, dan oleh karena namamu Engkau akan menuntun dan membimbing aku. Engkau akan mengeluarkan aku dari jaring yang dipasang orang terhadap aku. Sebab Engkaulah tempat perlindunganku. Ke dalam tangan-Mu-lah kuserahkan nyawaku. Engkau membebaskan aku, ya Tuhan, Allah yang setia. Engkau benci kepada orang-orang yang memuja berhala yang sia-sia. Tetapi aku percaya kepada Tuhan. Aku akan bersorak-sorak dan bersukacita karena kasih setiamu. Sebab Engkau telah menilik sengsaraku, telah memperhatikan kesesakan jiwaku, dan tidak menyerahkan aku ke tangan musuh, tetapi menegakkan kakiku di tempat yang lapang. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati dan dikasihi Tuhan, bagian firman Tuhan ini akan kita renungkan di bawah satu tema aman dalam lindungan Tuhan. Saudara-saudara, menurut teori Maslow, kita diberitahukan bahwa rasa aman adalah salah satu hal yang sangat dibutuhkan oleh setiap orang. Ada banyak hal yang membuat kita merasa tidak aman, seperti kejahatan, mara bahaya, dan penyakit yang bisa muncul kapan saja dan dari mana saja tanpa kita duga. Terkadang orang yang hidup berkecukupan, bahkan berkelimpahan, mengalami rasa tidak aman. Karena jiwanya selalu dipenuhi dengan kekhawatiran dan ketakutan. Sehingga semua yang dimilikinya terasa tidak berarti. Saudara-saudara, hal ini menunjukkan kepada kita bahwa rasa aman tidak dapat dibeli. Rasa aman tidak akan kita peroleh bila kita mengandalkan kekuatan diri sendiri dan dunia ini. Mazmur pasal 31 adalah sebuah mazmur doa. Sebuah doa yang sangat pribadi sifatnya, yang mengungkapkan kepercayaan yang tumbuh dari kesusahan dan ratapan pribadi yang dalam. Karena musuh, karena penyakit, karena ditinggalkan oleh teman. Dan tidak diragukan lagi bahwa di dalam kehidupan pemazmur, secara khusus Daud, ada begitu banyak permasalahan yang dihadapinya. Baik di tengah-tengah tugasnya memimpin suatu bangsa maupun keluarga. Salah satu masalah yang dihadapi oleh pemazmur, yaitu Daud. Raja Saul mengejar dan ingin membunuhnya. Tahun-tahun ketika Daud melarikan diri dari Raja Saul, dan di dalam pelariannya, saudara-saudara, ia berhadapan dengan berbagai macam persoalan yang menyulitkan kehidupannya. Bahkan nyawanya terancam. Namun begitu, ia sering lolos dari bahaya. Ia sering terselamatkan oleh bebatuan tinggi di padang gurun Yudea. Di dataran, gerombolan prajurit Daud bukanlah tandingan pasukan musuhnya yang secara jumlah tentunya lebih unggul dan juga lebih lengkap persenjataannya. Tetapi dia aman saat dia melarikan diri ke pegunungan. Dengan cara yang sama Daud melihat Tuhan sebagai gunung batu, tempat perlindungan. Sejatinya ketika musuh-musuhnya kemudian mengepungnya dan memasang perangkap bagi jiwanya. Saudara-saudara, pengalaman hidup bersama Tuhan membuat Daud merasa aman. Hidupnya sekalipun ada berbagai macam persoalan silih berganti datang menghimpit hidupnya. Karena itu, bagaimanakah Daud bisa merasa aman?
apa yang ia lakukan. Sehingga di tengah-tengah berbagai macam persoalan, di tengah-tengah himpitan masalah, ia masih tetap merasa aman. Di dalam bagian firman Tuhan, pasal yang ke-31 ini, kita melihat yang pertama, bahwa yang dilakukan oleh Daud adalah dia percaya kepada Tuhan. 5 ayat pertama dari Mazmur ini adalah doa minta tolong pemazmur yang dalam kesulitan. Itu adalah doa yang penuh keyakinan, yang mengungkapkan kepercayaan yang sangat kuat kepada Tuhan. Frase yang mengatakan, padamu Tuhan aku berlindung, gunung batu tempat perlindungan, kubu pertahanan, sebab engkau bukit batuku dan pertahananku. Mengungkapkan kepercayaan pemazmur yang sangat kuat kepada Tuhan. Ekspresi kepercayaan pemazmur kepada Allah semakin jelas ketika pemazmur, dalam hal ini Daud, mengatakan secara eksplisit, aku percaya kepada Tuhan, di dalam ayatnya yang ke-7. Saudara-saudara, kepercayaan ini bukanlah suatu yang tanpa alasan. Karena Daud memberikan alasannya dalam berbagai ungkapan. Dia berada dalam kesulitan dan Tuhan melakukan 4 hal, dia katakan. Yang pertama, Allah memperhatikan kesesakan jiwanya. Artinya Tuhan memperhatikan kesulitannya dan mengidentifikasikannya dengan dia sebagai Allah ada di dalamnya. Yang kedua, Allah menilik sengsaranya. Ini berarti Tuhan tidak hanya memperhatikan saja. Tuhan tidak hanya melihat. Lebih daripada itu, Tuhan melakukan sesuatu tentang hal itu, bahwa dia datang untuk menyelamatkan Daud. Dan yang ketiga, Tuhan tidak menyerahkan dia ke tangan musuhnya. Artinya, Tuhan melindunginya dan menjauhkannya dari kehancuran yang dirancang oleh musuh kepadanya. Akhirnya, Allah menegakkan kakinya di tempat yang lapang. Itulah yang dikatakan oleh Daud. Dengan kata lain, Tuhan setia membebaskan Daud dari penderitaan. Karena Tuhan melakukan itu pada masa lalu, Daud bertekad untuk mempercayainya saat ini. Saat dimana ketika dia mengalami kesusahan, saat dimana ketika dia mengalami kesulitan-kesulitan hidup yang menghimpitnya. Ingatan akan pembebasan saudara-saudara di masa yang lalu menghasilkan buah dalam keyakinan di dalam hidup Daud sebagai anak Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan, sungguh kita percaya dan beriman bahwa Tuhan yang menciptakan kita, Tuhan yang menebus kita, Dia yang merancangkan sebuah masa depan yang baik untuk kita yang selalu mencari Dia. Dan kita percaya bahwa di dalam anugerahnya kita beroleh hidup. Di dalam kemurahannya kita boleh ada. Di dalam kebaikannya kita beroleh keselamatan. Kita boleh berjalan, menjalani segenap kehidupan ini. Namun saudara-saudara, di tengah kesulitan hidup, di tengah himpitan masalah, sanggupkah kita berkata sebagaimana Daud, aku percaya kepada Tuhan. Saudara-saudara, di dunia ini ada berbagai macam jenis manusia, dan saya melihat paling tidak ada 3 jenis manusia yang berhubungan dengan kepercayaannya kepada Tuhan. Yang pertama, orang yang tidak percaya kepada Tuhan dan tidak mengandalkan ataupun bersandar kepada Tuhan. Orang yang demikian adalah orang yang mengandalkan apa yang mereka miliki, baik itu uang maupun harta. Orang yang demikian adalah orang yang mengandalkan orang-orang yang dekat dengan mereka, yang menurut mereka dapat diandalkan. Orang-orang yang demikian adalah orang-orang yang mengandalkan apa yang bukan Tuhan. Yang kedua adalah orang yang percaya kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan ataupun bersandar kepada Tuhan. Orang jenis yang kedua ini adalah orang yang mengandalkan Tuhan sepenuhnya dalam hidup yang dijalani
baik dalam suka maupun dalam duka. Baik dalam saat kelimpahan maupun di dalam saat kesusahan. Saat kesulitan ada di dalam kehidupan. Dan orang yang ketiga adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Tetapi ironisnya, saudara-saudara, mereka tidak mengandalkan ataupun tidak bersandar kepada Tuhan. Orang yang percaya kepada Tuhan tetapi tidak mengandalkan apa yang mereka, tetapi mengandalkan apa yang mereka miliki. Orang yang percaya kepada Tuhan tetapi mengandalkan orang-orang yang dekat dengan mereka, yang menurut mereka dapat diandalkan. Orang yang mengatakan diri percaya kepada Tuhan tetapi mengandalkan apa yang bukan Tuhan. Supaya mereka merasa aman, supaya mereka berhidup dalam kelimpahan, mereka datang kepada ilah-ilah lain. Bukan datang kepada Tuhan. Bukan bersandar kepada Tuhan. Bukan berharap kepada Tuhan. Saudara-saudara, dan ini adalah orang-orang yang menyatakan diri percaya kepada Tuhan. Sangat ironis memang, saudara-saudara. Tetapi itu adalah hal yang real, yang nyata ada di tengah-tengah kehidupan kita sebagai satu jemaat. Saudara-saudara yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan, Tuhan adalah gunung batu kita, tempat kita berlindung agar kita mendapat keselamatan. Hanya dekat Tuhan saja, saudara-saudara, kita merasa aman. Tuhan berjanji akan meletakkan kita dalam perlindungannya dan memiliki jaminan hidup di dalam Dia. Hiduplah dengan bergantung kepada Tuhan, saudara-saudara. Izinkanlah Tuhan memerintah di dalam hidup kita, memimpin hidup kita, dan hiduplah seturut dengan kehendak-Nya. Niscaya kita akan merasa aman di dalam hidup ini. Orang yang benar di dalam hidup oleh iman pada Tuhan akan merasa lebih aman, saudara-saudara. Karena Tuhan tidak akan membiarkan mereka goyah. Tuhan akan membentengi mereka. Pemazmur menuliskan di dalam Mazmur 91 ayat 14 demikian. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Dia sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada satupun rencananya yang gagal, saudara-saudara. Sekalipun mungkin bagi kita lambat. Tetapi saya yakin dan percaya bahwa rencana Tuhan dan tindakan Tuhan selalu tepat pada waktunya. Karena itu mendekatlah kepada Tuhan, saudara-saudara. Karena hanya dengan mengandalkan Tuhan saja dan menaruh harapan kita kepada Tuhan, maka jiwa kita akan merasa aman. Mazmur pasal 62 ayat 2 mengatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripada nyala keselamatanku. Jadi saudara-saudara, untuk supaya kita merasa aman, di sini pemazmur memberikan satu teladan, yaitu percaya kepada Tuhan. Dan yang kedua, apa yang dilakukan oleh Daud adalah dia bersyukur. Dia memuji Tuhan atas kebaikannya. Saudara-saudara yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan, di dalam ayat yang ke-10 sampai ayat ke-14 kalau kita perhatikan, kita menemukan ratapan pemazmur, di mana Daud memberitahu Tuhan tentang kesusahan dan bahaya yang dihadapinya. Masalah utamanya bukanlah sekedar sakit penyakit, saudara-saudara, melainkan bahaya yang diciptakan oleh musuh Daud. Musuh-musuhnya telah mengepung dia dari segala sisi dan berkomplot untuk mengambil nyawanya. Karena besarnya bahaya ini dan kelemahannya sendiri, Daud dicemooh oleh tetangganya. Daud dicemooh oleh orang-orang yang ada di sekitarnya dan bahkan ditinggalkan oleh teman-temannya. Banyak orang telah mengalami hal ini, saudara-saudara, dan mungkin juga kamu. Selama kita sukses atau berpengaruh atau kaya, semua orang ingin mengenal kita dan dianggap sebagai teman kita.
Tetapi begitu kita kehilangan keuntungan ini, orang-orang meninggalkan kita. Ini adalah cara dunia. Kita tidak perlu heran akan hal ini, saudara-saudara. Kita hanya harus bersyukur bahwa Tuhan sangat berbeda dengan manusia. Akhirnya, karena posisinya yang genting dan ditinggalkan oleh teman-temannya, Daud terpengaruh secara fisik. Di sana dikatakan kekuatannya nampak melemah, tulang dan matanya menjadi lemah, dan tubuhnya dipenuhi dengan kesedihan. Kata-kata ini menggambarkan penderitaan yang nyata, saudara-saudara. Menggambarkan kelemahan, kesedihan, dan ratapan banyak orang. Saudara-saudara, pernahkah Anda mengalami hal itu? Dalam situasi yang demikian adalah normal, saudara-saudara, untuk memulai dengan suatu kebutuhan yang besar dan untuk mengungkapkan permintaan-permintaan yang besar di dalam doa. Tetapi apa yang Daud lakukan? Bagaimana dia bereaksi terhadap semua situasi yang sulit dan tidak nyaman itu? Dia menyikapinya dengan baik. Ini terlihat dari apa yang keluar dari mulut Daud, yaitu doa dengan keyakinan bahwa Allah telah mendengarnya dan akan menolongnya, dan karena itu ia memuji Allah. Dia bersyukur kepada Tuhan. Mengapa? Karena pemazmur yakin bahwa hidupnya hanya ditentukan oleh Tuhan. Hidupnya bukan ditentukan oleh musuh-musuhnya. Hidupnya bukan ditentukan oleh masalahnya. Hidupnya bukan ditentukan oleh penyakitnya. Bukan, saudara-saudara. Dia meyakini bahwa hidupnya ada di dalam tangan Tuhan. Hidupnya hanya ditentukan oleh Tuhan. Di dalam Mazmur pasal 23 Daud berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku, kata Daud. Seumur hidupku dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Oleh karena itu, walaupun di dalam pergumulan dan kesusahan yang begitu dalam, namun di dalam hatinya dia tetap bisa merasakan damai. Itu menguasai hidupnya, saudara-saudara. Indikasi damai sejahtera ada di dalam hatinya adalah ketika dia bisa menunjukkan kepada kita ajakannya kepada orang untuk hidup tetap mengasihi Tuhan. Sama seperti Paulus pada waktu di dalam penjara berkata, bersukacitalah. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Filipi pasal 4 ayat 4 sampai yang kelima. Di dalam situasi dan kesulitannya, Paulus mau mengajak orang lain untuk mencintai Tuhan. Mengapa Paulus bisa demikian, saudara-saudara? Karena Paulus yakin bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang, bagi mereka yang mengasihi Dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Roma pasal 8 ayat 28. Karena sebagaimana dia katakan, aku telah belajar untuk merasa puas dalam keadaan apapun. Filipi pasal 4 ayat yang ke-11. Saudaraku, percaya dan bersyukur adalah dua sikap yang tidak terpisahkan. Karena bersyukur adalah konfesi iman kita. Sikap percaya kepada Tuhan. Bila kedua sikap ini ada di dalam kita, maka kita pasti akan merasa aman sekalipun badai persoalan datang silih berganti. Sekalipun masalah kehidupan menghimpit hidup kita, saudara-saudara. Mengakhiri khotbah pada malam hari ini, saya ingin membaca satu ilustrasi. Saudara-saudara, kita bersama pasti tahu satu hewan yang sangat unik yang ada hidup di bagian kutub
di daerah yang dingin, yaitu penguin. Binatang ini, saudara-saudara, dia hanya bertelur pada musim dingin. Dan telurnya hanya satu, tidak lebih dari itu. Ketika sang betina sudah bertelur, apa yang dia lakukan? Dia memberikan telurnya kepada si jantan yang lalu meletakkan telur itu di atas telapak kakinya. Dan kemudian menutupinya dengan bulunya. Lalu kemana sang betina? Selama 2 bulan lamanya sang betina bersama betina-betina lainnya pergi mencari dan mengumpulkan makanan untuk bayinya. Itu bukan waktu yang pendek, itu waktu yang sangat panjang. Dan selama itu si jantan berpuasa. Si jantan mengerami telur itu dan dia terus mempertahankan telur itu tetap ada di atas telapak kakinya. Kalau kakinya bergerak sedikit, telur itu bisa menggelinding keluar. Dia bertahan dengan semua jantan yang lain meskipun ada angin badai yang begitu dingin. Mereka saling berdekatan, saling melindungi dan luar biasa. Tepat 2 bulan kemudian telur itu menetas. Dan tepat pada saat yang sama, betina itu kembali dan bisa memberi makanan kepada anaknya. Penguin jantan butuh 2 bulan bertahan untuk menjaga telurnya. Sementara sang betina pergi mencari makan. Situasi yang tidak mudah dan tentunya sulit, saudara-saudara. Sang betina pergi mencari makan dan tentunya ada ancaman. Ada maut, ada singa laut dan hiu yang bisa memangsanya. Tetapi mereka bertahan demi sesuatu yang jelas dan mereka melakukan itu. Saudara-saudara, kadang hidup kita sudah sampai di ujung, tinggal selangkah lagi. Kita menjadi sangat-sangat lelah dan berhenti. Padahal Tuhan mau kita bertahan. Bertahan diam di dalam Tuhan. Kita hidupi hidup ini dengan percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Karena itu saudara, marilah kita senantiasa percaya. Marilah kita senantiasa berharap kepada Tuhan. Kasih karunia Tuhan selalu cukup bagi saudara dan saya. Yesaya pasal 30 ayat 15 berkata, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati dan dikasihi Tuhan, marilah kita teladani pemazmur. Marilah kita percaya kepada Tuhan. Dan marilah kita bersyukur senantiasa. Pujilah Tuhan kita. Karena hanya di dalam lindungannya kita akan merasa aman. Kita akan merasa sejahtera. Dan itulah satu-satunya yang perlu kita lakukan untuk kita hidup dalam rasa aman yang tentunya kita sama-sama butuhkan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur malam hari ini Engkau ingatkan kepada kami. Di tengah-tengah persoalan permasalahan yang sedang kami hadapi, di tengah-tengah kegalauan hati kami, di tengah-tengah kekhawatiran dan ketakutan kami, Engkau mengingatkan bahwa apa yang perlu kami lakukan hanyalah percaya kepada Tuhan sebagaimana pemazmur. Apa yang harus kami lakukan adalah bersyukur, memuji Engkau sebagai Tuhan Allah atas segenap kebaikan yang telah Engkau limpahkan atas kami. Mohon Engkau Tuhan memberikan kami kekuatan, mohon Engkau Tuhan memimpin kami sehingga apa yang kami dengar malam hari ini, apa yang kami renungkan bersama, itu boleh kami lakukan dalam kehidupan kami. Kami tahu kami tidak mampu tanpa Tuhan. Kami tidak bisa berbuat apa-apa kalau bukan Tuhan yang menjadi pertolongan kami. Kalau bukan Tuhan yang memberikan kami kekuatan. Karena itu marilah ya Tuhan, tolonglah kami, umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Saat ini saya juga mengajak kita untuk boleh berdoa untuk dua pokok doa Bapak Saudara. Yang pertama, mari kita berdoa untuk gereja kita. Kita berdoa untuk rencana-rencana ke depan, juga mulainya onsite dari beberapa komisi, onsite terbatas tentunya. Kita berdoa agar semuanya juga boleh Tuhan pimpin dan Tuhan tolong setiap rencana jika sesuai dengan kehendak-Nya, semoga boleh berjalan dengan baik. Mari kita bersama-sama, kita buka suara kita doakan untuk rencana-rencana ke depan beradaptasi dengan pandemi ini. Mari kita buka suara. Tuhan, saat ini kami ingin berdoa untuk pertama-tama untuk gereja kami. Tuhan, di tengah pandemi ini kami juga ingin bersama-sama beradaptasi, melihat perkembangan pandemi yang semakin lama semakin membaik. Angka COVID harian semakin turun, dan kami percaya Tuhan berdaulat di atasnya. Kami berdoa ya Tuhan, menyerahkan rencana-rencana kami ke depan dalam tangan Tuhan. Untuk onsite terbatas yang akan diadakan oleh beberapa komisi dan juga untuk komisi umum, kami berdoa menyerahkan dalam tangan Tuhan. Semoga Tuhan yang boleh memimpin, Tuhan yang boleh menolong, semuanya boleh berjalan dengan baik. Apa yang perlu dipersiapkan, semoga boleh dipersiapkan dengan baik oleh beberapa majelis dan diaken. Dan untuk jemaat-jemaat juga yang mengikuti, agar juga boleh diberikan hikmat untuk dapat mengikuti dengan tepat dan dengan baik. Semoga semuanya juga boleh tepat sesuai sasaran dan sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan juga. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan masa-masa adaptasi ini dalam tangan Tuhan, khususnya bagi gereja kami. Semoga Tuhan yang boleh menolong, baik ini yang ada di Bungor ataupun di Alam Sutra. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami doa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Yang kedua, Bapak Saudara, mari kita berdoa untuk bangsa dan negara kita. Melihat perkembangan COVID semakin kesini yang semakin baik, angka COVID harian yang semakin turun, mari kita bersyukur untuk negara ini, untuk pemerintah yang boleh bekerja dengan baik. Dan kita juga menyerahkan ke depannya agar tidak ada gelombang susulan yang terjadi di negara ini, agar setiap warga negara Indonesia juga boleh mematuhi peraturan dengan baik dan boleh juga mengikuti apa yang dianjurkan oleh pemerintah, agar bersama-sama negara kita boleh bangkit dari COVID, baik dalam pandemi ataupun di dalam ekonomi. Mari kita berdoa, kita buka suara untuk bangsa dan negara ini. Tuhan, kami juga menyerahkan untuk bangsa dan negara kami di tengah masa-masa ini Tuhan, adaptasi COVID yang dilakukan oleh pemerintah dan juga warga Indonesia. Tuhan, kami berdoa, pertama bersyukur untuk progres yang semakin baik semakin kesini. Terima kasih Tuhan, pemerintah boleh mengusahakan dengan baik, dan sampai saat ini pun perlahan-lahan masyarakat juga boleh mengikuti apa yang dianjurkan oleh pemerintah. Kami berdoa untuk kedepannya, semoga Tuhan juga yang terus boleh memberikan hikmat kepada pemerintah untuk melakukan terus yang terbaik, dan juga untuk setiap warga Indonesia agar bersama-sama boleh mematuhi apa yang sudah dianjurkan dan ditetapkan oleh pemerintah, agar angka COVID harian di saat-saat ini, di masa akan datang di Indonesia ini akan boleh semakin turun, dan bangsa kami boleh kembali beraktivitas seperti biasa, keluar dari pandemi ini dan memperbaiki ekonomi dari bangsa kami. Tuhan, kami butuh pertolongan Tuhan, kami butuh belas kasihan dari Tuhan. Semoga tidak ada gelombang susulan yang akan terjadi, dan semoga kami semua juga boleh bersama-sama bangkit, bersama-sama juga dengan negara di dalam dunia ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan bangsa kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, kami bersyukur ketika hari ini kami boleh berdoa juga untuk dua pokok doa, dan kami juga berdoa untuk diri kami Tuhan, menyerahkan diri kami di dalam penyerahan diri akan Tuhan. Semoga kami juga boleh terus setia dan hanya mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa menyerahkan dua pokok doa tadi dalam tangan Tuhan. Semoga Tuhan juga yang boleh mengabulkannya seluruh waktu dan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kesempatan hari ini kami boleh beribadah bersama. Kami menyerahkan diri kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami doa dan mengucap syukur. Amin. Sebentar lagi kita akan PA bersama Bapak Saudara. Link sudah dibagikan di WhatsApp grup masing-masing. Boleh Bapak Ibu lihat di dalam WhatsApp grupnya, dan boleh Bapak Ibu Saudara juga ikuti setelah ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita Bapak Saudara. Selamat malam.